Nah, yang pertama itu ada pengertian toharo. Nah, toharo itu merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci ini dalam hukum Islam itu termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharo itu tidak sekedar bersih-bersih badan, dan juga tak setiap yang bersih itu pasti sudah suci. Nah, lebih dari itu, suci dari hadas itu adalah melakukan dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Nah, sementara suci dari najis itu yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Nah, adapun hukum dari toharo itu sendiri itu wajib dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka, tangan, dan siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Itu surat Al-Maidah ayat 6. Dan pakaianmu bersihkanlah, itu surat Al-Mudatsir ayat 4. Nah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun sarana prasarana dari toharo itu sendiri, yang pertama itu mandi wajib. Nah, mandi atau ghusl itu merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib itu di dalam toharo yaitu mengalirkan air dari seluruh tubuh menuju kepala sampai ke ujung kaki. Nah, mandi wajib ini dibarengi dengan membaca niat yang mensucikan diri dari hadas kecil dan besar, yang dikutip dari NU, yaitu nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun menurut mazhab Syafi'i, itu saat pertama membaca niat itu dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata, kemudian mengguyur seluruh tubuh bagian luar badan, tak kecuali rambut dan bulu-bulunya, sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus dengan air mengalir. Dan kemudian yang kedua itu berwudu. Sementara itu, toharo dengan berwudu menurut syariat itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika kita sholat. Nah, orang yang hendak melaksanakan sholat itu sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, toharo berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudu, yaitu nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian pelaksanaan fardu wudu itu sendiri ada 6 perkara, diantaranya niat, membasuh seluruh muka, kemudian membasuh kedua sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala rambut, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tertib artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan yang mengakhiri mana yang harus diakhiri. Di antara itu ada tayamum. Nah, toharo tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudu apabila dalam kondisi tidak ada air. Nah, syarat tayamum ini adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain, lalu diawali dengan niat nawaitu tayammuma listaba'ati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan di atas debu, misalkan debu pada kaca atau tembok, lalu diusap ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjut mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak dua kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengusap bukan sebagaimana mengusap air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja bagian oles-oles seperti memakai air. Dengan begitu, pengertian toharo, kemudian hukum-hukum dan sarana prasarannya sudah dijelaskan. Karena toharo ini begitu sangat penting yang harus kita ketahui, maka perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Air dan hukumnya untuk bersuci. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musammas, yang keempat air mudhof, yang kelima air mutanajis. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak adalah air hujan, air embun, air telaga, air laut, air sumur, dan air salju. Kedua, air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air mustakmal ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun terdapat perbedaan pendapat dari ulama-ulama
Sebagian ulama mengatakan bahwa air mustamal ini bisa dipakai untuk bertoharoh. Sebagian lainnya, air mustamal ini tidak dapat dipakai untuk toharoh. Air mustamal ini suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air musammas. Air musammas adalah air yang terkena matahari yang berada di dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Hukum dari air musammas ini adalah makruh jika digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mudhob. Air mudhob adalah air peperasan buah-buahan seperti air kelapa, air peperasan jeruk, dan lain sebagainya. Air mudhob ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang kelima adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air suci yang terkena najis. Air mutanajis ini tidak dapat digunakan untuk bersuci atau untuk toharoh apabila tiga sifatnya berubah seperti bau, rasa, dan warnanya. Lalu yang selanjutnya, tata cara toharoh. Yang pertama, tata cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Lalu, tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, membaca niat tayamum. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas debu yang menurut kita bersih. Lalu apabila kita sudah meletakkan kedua telapak tangan di atas debu, tangan kita jangan langsung menggosokkan ke wajah, akan tetapi diginiin seperti dahulu sebanyak 2 kali. Lalu kita mengusap wajah seperti ini dan ulangi 2 kali. Selanjutnya, tata cara mandi besar. Yang pertama, niat mandi besar. Kita tuh sambil menyiram air ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Lalu membersihkan kotoran yang berada di tubuh menggunakan tangan kiri seperti kemaluan, dubur, bawah ketiak, dan lain-lainnya. Selanjutnya, lalu mencuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti akan sholat. Basuh seluruh tubuh dengan air yang berawalkan dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Yang terakhir, pastikan seluruh tubuh tidak ada yang terlewat untuk dibersihkan.